Pada saat ini umat Katolik di seluruh dunia sekitar 1,4 miliar. Dilayani oleh sekitar 5.300-an uskup dan 410 ribuan imam. Tidak seimbang antara jumlah umat dengan jumlah tenaga yang tertahbis. Saudara-saudari yang terkasih, istimewanya para calon diakon yang terkasih, merenungkan bacaan-bacaan yang Anda pilih untuk tabisan sore hari ini, saya melihat ada benang merah yang bisa menghubungkan bacaan-bacaan tersebut. Yang pertama, panenan sangat besar, pekerjaannya sedikit. Jadi tidak ada keseimbangan antara kebutuhan dan tenaga yang tersedia. Panenan besar, pekerja sedikit, dikatakan oleh Yesus sendiri dalam bacaan Injil tadi. Dan dalam bacaan pertama, kita mendengar keluhan Musa. Dia merasa terlalu berat bebannya, sampai minta mati saja kepada Tuhan, karena tidak sanggup memikul tanggung jawab yang begitu berat. Maka Tuhan memberikan kepada Musa 70 orang yang terpilih untuk menjadi pembantu-pembantunya, meringankan beban Musa. Antara kebutuhan dengan tenaga yang tersedia memang terbatas. Begitu juga dalam bacaan kedua tentang panggilan 7 orang diakon dalam gereja awali. Hal yang sama kita temukan, yaitu sungut-sungut dari orang-orang Yahudi berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Diabaikan karena memang antara kebutuhan dan tenaga yang tersedia tidak seimbang. Para rasul merasa terlalu dibebani oleh banyak pekerjaan, maka mereka memutuskan untuk memilih orang-orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, dan diangkat untuk meringankan tugas para rasul, sehingga para rasul dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang lebih utama, yang lebih sesuai dengan panggilan mereka, yaitu dalam pelayanan firman dan dalam berdoa. Inilah kenyataannya. Sampai hari ini pun hal yang sama terjadi. Tidak seimbang antara jumlah umat dengan jumlah tenaga yang tertahbis. Maka gereja selalu mengikuti ajakan Yesus untuk berdoa kepada yang empunya panenan, agar dia mengirim utusan-utusan, mengirim pekerja-pekerja ke kebun anggurnya. Gereja harus selalu mohon supaya ada banyak pemuda yang dipanggil untuk menjadi imam, yang diawali seringkali hampir selalu dengan menjadi diakon.
perlu meminta kepada Tuhan panggilan bagi gereja. Karena memang Tuhan yang memanggil, bukan manusia. Para bapak uskup bisa saja terus meminta tenaga kepada tarekat-tarekat yang ada supaya mengirim lebih banyak bantuan kepada keuskupan. Tapi itu tergantung juga dari Tuhan yang memberikan panggilan ke dalam hati para pemuda. Maka selalu diperlukan doa supaya Tuhan tidak pernah lupa untuk mengirim pekerja-pekerja ke kebun anggurnya. Memang diperlukan tenaga uskup, imam, dan diakon. Tetapi tetap diperlukan hal kedua yang menjadi benang merah dari bacaan pertama dan kedua. Mereka yang dipilih bukan karena mereka ada lalu dipanggil secara acak untuk menjadi pembantu Musa, menjadi pembantu para rasul, dan akhirnya menjadi pembantu Yesus sendiri. Tidak secara acak. Karena dibutuhkan kualitas tertentu. Bukan jumlah yang paling penting, tetapi kualitas. Saya yakin lebih baik mempunyai jumlah imam atau diakon yang terbatas, tapi mereka baik, daripada mempunyai imam dan diakon yang melimpah, tetapi dengan kualitas yang tidak selalu memadai. Seorang imam yang bermasalah akan menguras tenaga, pikiran, energi dari seorang uskup lebih daripada melayani 5-10 imam yang tidak bermasalah. Jadi bukan kuantitas, tapi kualitas. Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa 70 orang itu mendapat roh yang ada pada Musa. Tentu yang dimaksud adalah Roh Kudus yang memberi Musa kuasa, memberi Musa kemampuan dan kekuatan untuk melayani umat Israel. Begitu juga dalam kisah para rasul tadi, para diakon dipilih, bukan asal dipilih, tetapi haruslah dipilih dari mereka yang dikatakan tadi. Dan ini mohon direnungkan lebih lanjut oleh para diakon yang hari ini ditapiskan, yaitu terkenal baik, penuh roh, dan hikmat. Itu syaratnya. Para saudara yang terkasih, terutama diakon, calon diakon yang terkasih, tentu kita bisa mengambil kesimpulan praktis. Anda akan ditapiskan menjadi diakon untuk meringankan tugas para imam dan tugas para uskup dalam pelayanan firman. Entah itu melalui khotbah-khotbah yang akan Anda sampaikan kepada umat. Diharapkan khotbah itu khotbah yang bermutu dan dipersiapkan dengan baik. Anda menjadi pembantu imam dan uskup dalam memberikan pelayanan sakramental, entah itu sakramen baptis, entah itu meresmikan menjadi saksi pernikahan, dan masih banyak tugas lain. Tugas pelayanan seorang diakon lebih luas daripada pelayanan sakramental atau ritual. Dan untuk itu Anda diminta untuk menjadi orang yang terkenal baik, penuh roh,
dan cakap. Semoga Roh Kudus memberikan kepada Anda melalui tabisan ini karunia tabisan, sehingga Anda mampu menjalankan tugas yang dipercayakan kepada Anda dengan baik dan setia. Mengandalkan kemampuan sendiri jelas tidak mungkin. Maka perlulah bantuan Roh Kudus yang menguatkan kita dalam kelemahan kita. Dengan demikian, satu kesimpulan terakhir, seperti saya katakan dalam misa Krisma, berinspirasi pada almarhum Paus Fransiskus sendiri, adalah jadilah pendoa. Ibadat harian menjadi kewajiban, bukan fakultatif. Menjadi pendoa supaya pelayanan Anda tidak kosong, bukan pelayanan ritual belaka. Dan yang dibutuhkan gereja adalah para diakon yang terkenal baik, penuh Roh Kudus, dan layak untuk dipercaya melayani gereja. Semoga Tuhan memberkati Anda semua.